Maka kami persilakan Ibu, Bapak. Hayang kontah, hayang bebek. Tarik Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini akan berlangsung acara inventarisasi program pembentukan peraturan daerah Kota Bandung tahun 2017. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya laporan penyelenggara disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM, Bapak Bambang Suhari SA. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Bandung, yang terhormat Pak Asisten Pemerintahan, Pak Asisten Administrasi Perekonomian Pembangunan, Ibu Asisten Administrasi Umum atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu para Kepala SKPD atau yang mewakili, yang terhormat para Direktur BUMD di lingkungan pemerintah Kota Bandung atau yang mewakili, yang terhormat narasumber Bapak Dr. Atang Irawan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Bapak Wakil Wali Kota Bandung, yang kami hormati, perkenankanlah kami menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan pada hari ini. Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada hari ini adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Yang kedua Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah,
serta Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan daerah. Adapun kegiatan pada hari ini yaitu kegiatan inventarisasi program pembentukan peraturan daerah atau Propen-Perda tahun 2017. Maksud penyelenggaraan adalah dalam rangka menyamakan persepsi dan gerak langkah untuk mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang mantap dan berkualitas. Dengan tujuan akhir adalah tersedianya hasil usulan rancangan peraturan daerah dari SKPD terkait yang sudah valid, sudah benar dan pasti dari sisi waktu untuk diagendakan dan diusulkan kepada Bapepperda pada tahun anggaran 2017. Bapak Wakil Wali Kota Bandung serta pimpinan yang kami hormati, adapun peserta terdiri dari seluruh SKPD yang ada di lingkungan pemerintah Kota Bandung dan seluruh BUMD yang ada di lingkungan pemerintah Kota Bandung, baik yang sudah mengajukan usul rancangan peraturan daerah untuk tahun 2017 maupun yang belum atau tidak mengusulkan Raperda untuk tahun 2017. Disertai dengan narasumber pada hari ini yang insya Allah akan hadir, Bapak Teddy Setiadi, Ketua Bapepperda dari DPRD yang masih dalam perjalanan, dan yang kedua alhamdulillah terima kasih Bapak Dr. Atang Irawan Sarjana Hukum, Magister Hukum, beliau akademisi yang bisa share dengan kita dalam rangka penyiapan Raperda untuk agenda usulan 2017. Bapak Wakil Wali Kota serta pimpinan yang kami hormati, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 239 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Jungto pasal 6 ayat 4 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan daerah, telah diamanatkan bahwa perencanaan dan penyusunan peraturan daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan dalam program pembentukan peraturan daerah atau Propen-Perda yang dikoordinasikan oleh Bapak Sekretaris Daerah dan secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung. Selanjutnya kami juga izin menyampaikan laporan bahwa Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung telah 2 kali menerbitkan surat edaran kepada SKPD. Yang pertama surat edaran nomor 188-326/1100/Hukum tahun 2016 tentang inventarisasi program pembentukan peraturan daerah Kota Bandung tahun 2017 tertanggal 12 Februari tahun 2016. Surat Bapak Sekretaris Daerah yang kedua adalah nomor 188-324/2005/Hukum yang perihalnya sama tertanggal 22 Maret tahun 2016. Namun demikian dapat kami laporkan sampai dengan saat dilakukan kegiatan pada hari ini, baru 5 SKPD yang mengajukan usul Raperda untuk Propen-Perda pada tahun 2017, yakni yang pertama bagian perekonomian dengan usulan rancangan yang berjudul Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang pelaksanaan kewajiban program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Yang kedua, Dinas Koperasi, KUKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung dengan usul rancangan 1 buah, yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah Kota Bandung. Yang ketiga, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan usulan 3 buah rancangan, yang ini yang merupakan reguler setiap tahun, yakni yang pertama, Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016. Yang kedua, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017. Dan yang ketiga adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018. SKPD yang keempat adalah Dinas Pelayanan Pajak dengan usul 1 rancangan, yakni Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Yang kelima adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dengan usul 1 rancangan, yakni Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum
dan ketentraman masyarakat. Antara lain penyelenggaraan pendidikan, terima kasih Pak Kadisdik juga hadir pada saat ini. Dan terhadap 6 SKPD yang akan digelar, kami akan meminta kesiapan pada hari ini sampai di mana naskah akademik dan raperda, karena awal September insya Allah kita akan diminta oleh yang terhormat untuk segera menyampaikan raperda yang catur bulan yang ketiga. Bapak Wakil Wali Kota yang kami hormati, izinkan kami juga menyampaikan laporan bahwa produk hukum daerah yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Wali Kota Bandung sampai dengan saat ini telah ditetapkan dan diundangkan sebanyak 4 buah peraturan daerah, sedangkan untuk peraturan Wali Kota Bandung sampai dengan saat ini telah ditetapkan dan diundangkan dalam berita daerah sebanyak 17 buah, dan keputusan Wali Kota Bandung telah ditetapkan sebanyak 62 buah dan ditetapkan dalam salinan. Bapak Wakil Wali Kota Bandung serta unsur pimpinan yang kami hormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon perkenan Bapak memberikan arahan dan sambutan dalam rangka menyamakan persepsi dan gerak langkah untuk lebih meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah di Kota Bandung. Untuk itu kami mohon perkenan Bapak dapat memberikan arahan serta membuka secara resmi kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan arahan Wakil Wali Kota Bandung yang terhormat Bapak Oded Muhammad Dania. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati narasumber Pak Dr. Atang. Ini sahabat Bang Ade itu zaman di Dewan. Insyaallah. Kalau dulu Dewan, biasanya beliau membimbing kami ya. Teman Pak Atang. Yang saya hormati Pak Asisten, ya, Asisten Perekonomian dan Pemerintahan. Yang saya hormati para pejabat struktural ya, yang hadir pada kesempatan bahagia ini. Ya. Wabil khusus yang punya kerjaan atau di sektor Pak Kabang Hukum dan HAM. Yang saya hormati juga nih hadir Pak Teddy, anggota DPRD ya. Beliau sekarang kalau yang saya nyebut nanti kan ketua Bapeperda. Kesekiannya nggak tadi? Dulu mau Balegda gampang gitu. Nah, Balegda Badana gitu kan ya. Program Prolegda dulu mah gampang. Mungkin mah ini hanya Pak Arif udah bingung ya. Sampai miliar. Atau non Pak Teddy kehadirannya sama. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT bahwa hari ini tentu dengan izinnya kita dapat hadir pada kegiatan inventarisasi program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda tahun 2017 ya. Saya berharap semoga ya, program terselenggaranya kegiatan pada hari ini dapat menjadi sarana untuk saling bertukar pikiran kita, terutama dalam program pembentukan peraturan daerah ke depan. Ya. Para Bapak dan Ibu yang saya hormati, Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ya. Maka sebagiannya ya,
seluruh aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan tentunya, termasuk pemerintahan dari pusat sampai daerah, harus senantiasa berdasarkan atas dasar hukum yang berlaku, perundang-undangan yang ada sekiranya. Dalam rangka mewujudkan negara hukum tersebut, diperlukan tatanan yang tertib, antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangannya. Tadi saya dengar Pak Bambang menyampaikan dalam kata sambutannya, ya, perencanaan yang matang ini penting sekali. Oh, ada pengalaman Pak Atang selama di Dewan 2 periode. Terkadang, maaf, naskah akademiknya itu, ya, kalaupun ada, kadang-kadang NA itu asal-asalan, saya. Sok, sering kali substansi dari rancangan peraturan daerah, ya, naskah itu seringkali ada istilah daun sebung buah kelongdong, penyambung dong, di mana prinsip negara hukum mengisyaratkan bahwa setiap tindakan baik aparatur negara, aparatur pemerintahan pusat, aparatur pemerintahan daerah, maupun unsur warga negara dan atau warga daerah setempat harus senantiasa bersendikan dengan peraturan hukum. Peraturan daerah merupakan salah satu dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, artinya undang-undang di atasnya. Oleh karena itu, kalau urusan-urusan peraturan daerah, ya tidak boleh kita bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Mengingat peranan peraturan daerah yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka pembentukannya perlu dilakukan secara sistematis, terarah, dan terencana berdasarkan skala prioritas yang jelas. Hanya kan ada prolegda ya kalau ya. Apa tadi kalau sekarang namanya masih prolegda kan? Program prioritas ya. Hal ini yang saya banggakan, dasar hukum Propemperda, ya. Bukan Prom, ya. Propemperda, sebentar mesti kene. Can familiar ya. Tercantum dalam pasal 239 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 14 yang menentukan bahwa perencanaan dan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam program pembentukan peraturan daerah yang dikoordinasikan oleh sekretaris daerah dan secara teknis dilaksanakan oleh bagian hukum dan HAM pada sekretaris daerah Kota Bandung. Memang jadi sektor yang paling kuat bagian hukum dan HAM saya kira ya. Tujuan dari Propemperda ya, yaitu untuk menjaga agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional. Dengan demikian, maka terdapat beberapa alasan objektif perlunya Propemperda ini. Ya. Yang pertama, ya, memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan peraturan daerah. 2. Menetapkan skala prioritas penyusunan perancangan peraturan daerah untuk jangka panjang, menengah, atau jangka pendek sebagai pedoman bersama dalam pembentukan peraturan daerah. 3. Penyelenggaraan menyelenggarakan sinergi antar lembaga yang berwenang membentuk peraturan daerah.
4. Mempercepat proses pembentukan peraturan daerah dengan memfokuskan kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah menurut skala prioritas yang ditetapkan. 5. Menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan peraturan daerah. 6. Propemperda dapat mengurangi berbagai kelemahan dalam pembentukan perda yang dialami selama ini. Hal yang saya banggakan, ya, memperhatikan kerangka logis dalam program pembentukan peraturan daerah sebagaimana diuraikan di atas, maka rencana program pembentukan peraturan daerah Kota Bandung untuk tahun 2017 harus berdasarkan atau harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Saya yakinlah kalau dari awal sistem komunikasi silaturahim antar lembaga itu baik, happy, ya, yakin wadah mah lamun aya kekurangan di sana sini, kekurangan sedik mah pasti mari kan lamun geus aya mari dul kolom ada penyakit hati, ya tadi hal-hal dari akibat komunikasi yang kurang. Nah biasanya ketika ada masalah, nah, masuk setan. Makanya saya sampaikan baik, saya sampaikan baik koordinasi di antara SKPD di wilayah eksekutif ataupun di legislatif ataupun eksekutif dan legislatif ini harus dijaga. Intinya di situ sebenarnya. Hari ini saya banggakan keberadaan program pembentukan peraturan daerah, ya, sangatlah penting dalam proses terbentuknya peraturan daerah yang baik. Melalui Propemperda akan didorong atau akan mendorong terwujudnya harmonisasi perundang-undangan dan efektifnya pelaksanaan peraturan daerah. Ada beberapa prinsip yang perlu menjadi perhatian semua pihak dalam proses penyusunan Propemperda, yaitu pertama, keselarasan materi Propemperda dengan perencanaan pembangunan daerah lainnya, serta keselarasan dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Sinergitas antar SKPD. Nah, ini nomor 2 ini saya ingin menggarisbawahi lagi. Jadi di sini sinergitas antar SKPD di kita ini juga harus baik. Itu yang harus disampaikan kemarin di Rafi. Bahkan idealnya yang harus memahami itu bukan hanya SKPD pengusul saja, tapi SKPD lain pun ya paling tidak itulah dan berenang beda sama SKPD pasti nanti mau diundang teh, tapi paling tidak yang ada inisiatif pasti diundang. Nah ini harus punya sinergitas yang baik saya kira. Yang ketiga, partisipatif. Keempat, keputusan bersama DPRD dan pemerintah daerah. Hari ini saya banggakan supaya Propemperda yang disusun betul-betul dapat mewujudkan peraturan daerah yang responsif, perlu kiranya pihak SKPD yang akan mengusulkan atau sebagai pemerintah wajib merencanakannya secara serius. Ya. Tanda keseriusannya tadi. Keseriusan itu kita harus persiapan dari awal tadi yang matang. Sehingga saya berharap di sini pengalaman-pengalaman suram yang kemarin terjadi tidak terjadi lagi sudah dapat sekiranya. Semoga pertemuan ini mendorong SKPD yang akan menjadi pemerintah melaksanakannya dengan sepenuh hati. Ya. Lakukanlah semua itu dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas tentu. Hadirin berbahagia, akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia, narasumber, dan peserta yang telah berpartisipasi hadir pada acara ini, disertai harapan agar pembentukan peraturan daerah tahun 2017 berjalan sesuai dengan harapan kita. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan, dan diawali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan inventarisasi program pembentukan peraturan daerah tahun 2017 saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
telah selesai. Dan sebagai acara terakhir yaitu paparan dari Pak Ibu yang sumber yang sepenuhnya akan dipandu oleh moderator Kepala Bagian Hukum dan HAM Kota Bandung. Kami persilakan. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai selesainya, dia paham kabel.